tudingan kepada klien saya bahwa wartawan bohong, wartawan gadungan, itu adalah fitnah dan pencemaran. Jadi kronologisnya itu begini, Bang. Ada dua kasus, ada dua peristiwa. Yang pertama itu terjadi di salah satu TV nasional, yaitu di Garuda TV. Nah, lalu Andi Azwan, entah kenapa tiba-tiba menyerang saya secara pribadi. Kata-katanya adalah, pers kau itu bohong. Nah, kira-kira seperti itu. Maka itu adalah sebuah penghinaan terhadap profesi dan terhadap diri saya yang ada di media nasional. Dan yang kedua, ada satu channel bernama Mosato TV yang akhir-akhir ini saya ketahui ternyata namanya Irjan. Ya, itu membuat suatu video di mana dia membuka website Dewan Pers dan mencari nama saya dan sengaja untuk tujuannya mengatakan wah tidak ada. Iya. Padahal kita buktikan tadi ya Pak, Bapak juga menyaksikan, Pak Janes juga menyaksikan, di atas Biro Hukum Dewan Pers juga menyaksikan. Oh ini ada kok katanya. Nah, jadi dia harus bertanggung jawab telah menyebarkan sesuatu yang bohong seperti itu, bahwa saya merasa terhina dan itu penghinaan kepada profesi pers. Dan tadi dari Biro Hukum seperti ini ya Pak, bahwa ini saya didampingi oleh Pak Kosmas Refra, advokat, dan Pak Janes Yahaan. Kami hari ini berkunjung ke Dewan Pers untuk meluruskan, untuk berkonsultasi kepada Dewan Pers mengenai isu yang sedang berkembang sekarang yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab bahwa saya bukanlah wartawan. Tadi kami diterima dengan baik di atas oleh Biro Hukum Dewan Pers, sudah menerima kami dengan baik dan sudah memberikan kami saran-saran. Kami telah bersurat juga dan proses ini akan kami lanjutkan sampai nama saya terpulihkan kembali dan masyarakat harus tahu bahwa saya wartawan utama, yaitu tingkat tertinggi, yaitu sebagai pemimpin redaksi, dan Sentana itu adalah media yang diakui oleh Dewan Pers. Ya, untuk Pak Kosmas mungkin ada tambahan. Ini tadi suratnya sudah diberikan tanda terima oleh Dewan Pers ya. Jadi sudah clear, gitu, sudah clear bahwa status saya di sini dan status media saya sudah clear. Silakan Pak ditambahkan. Baik, jadi tudingan kepada klien saya bahwa wartawan bohong, wartawan gadungan, itu adalah fitnah dan pencemaran. Karena terbukti hari ini, ketika saya dampingi klien saya benar. Sebagai seorang wartawan utama, dan ada kartu nama, dan terregister di Dewan Pers. Dan mereka tidak buka websitenya, ada nama di situ klien saya. Jadi clear, ada risiko hukum bagi orang-orang yang sengaja menyampaikan, mempublikasi bahwa klien saya adalah wartawan bohong dan gadungan. Ada risiko hukumnya. Dan kami akan mempertimbangkan untuk mengambil langkah selanjutnya. Ini negara hukum. Dan wartawan dilindungi oleh undang-undang pers. Dan ini wartawannya benar. Ya. Kan? Begitu dari saya sebagai lawyer. Jadi segala sesuatu kembali ke hukum. Ya. Menuduh yang tidak benar, ya ada sanksinya. Betul. Ya kan Pak? Ya. Apalagi pers. Betul. Kebebasan pers. Dilindungi undang-undang. Iya. Yang keberatan terhadap pemberitaan ada Dewan Persnya. Ya, kalau ada yang tidak terima dengan pemberitaan yang saya buat, boleh. Silakan mengadu ke sini. Sudah tahu tempatnya. Dan saya mungkin sarankan juga ya Pak ya, untuk anak-anak muda, rekan-rekan saya yang masih perlu banyak belajar, yang masih mencoba untuk menjadi konten kreator, mencoba untuk melakukan kegiatan-kegiatan jurnalistik. Ya, kalian juga daftarkanlah diri kalian ke Dewan Pers, supaya kalian juga benar-benar menjadi wartawan yang bonafit, bersertifikat, karena itu ada ujiannya juga Pak. Nah, lewatilah ujian itu dan kalian akan menjadi seorang wartawan yang seperti saya, punya kartu dan terdaftar di Dewan Pers. Dan marilah kita hentikan serangan-serangan kepada pribadi, serangan-serangan yang tidak mendidik masyarakat. Karena kita di sini tugas pers adalah mencari kebenaran, mencari data, mencari saksi, mencari fakta.
Di luar dari itu bukan kegiatan jurnalistik, apalagi menyerang pribadi, maka ini kami akan pertimbangkan ya Pak ya, untuk langkah-langkah hukum. Saya juga bukan ingin memenjarakan orang atau ingin tidak ada. Saya hanya mau mencari kebenaran mengenai ijazah Joko Widodo. Jangan ada yang menghalang-halangi lagi kami mencari kebenaran mengenai ijazah Joko Widodo. Ya. Untuk itu saya sampaikan kepada teman-teman saya, anak-anak muda, tetap cari kebenaran dan tetap berjuang, jangan takut menyampaikan kebenaran. Terima kasih. Ada dari Pak Janes nggak? Oh, kalau dari saya bahwa wartawan itu bukan suatu pekerjaan, bukan suatu kepegawaian, bukan, tapi adalah suatu profesi. Profesi yang penting harus kejujuran, investigasi, nggak asal cuap-cuap. Kita punya bukti semua. Jadi wartawan jangan dicoba-coba untuk dikriminalisasi. Itu aja. Oke, jangan mengkriminalisasi ya. Oke, kita lihat perkembangannya seperti apa. Ini ada yang mau nanya nggak? Jadi di atas ada yang diadukan nggak, atau kronologisnya sebenarnya apa sih sampai datang ke Dewan Pers? Oh iya. Apa? Jadi kronologisnya itu begini Bang. Ada dua kasus, ada dua peristiwa. Yang pertama itu terjadi di salah satu TV nasional, yaitu di Garuda TV, di mana saya sedang mengikuti sebuah diskusi talk show bersama Pak Roy Suryo dan Andi Azwan, dan dengan pengamat satu lagi saya lupa namanya. Kami berempat sedang mendiskusikan bahwa ijazah Joko Widodo itu tidak bisa dibuktikan serta-merta begitu saja, dan tidak bisa percaya dengan hanya ucapan seorang Joko Widodo saja, tapi kita harus mencari bukti. Nah, lalu Andi Azwan entah kenapa tiba-tiba menyerang saya secara pribadi. Kata-katanya adalah, pers kau itu bohong. Nah, kira-kira seperti itu. Maka itu adalah sebuah penghinaan terhadap profesi dan terhadap diri saya yang ada di media nasional, kira-kira begitu. Dan yang kedua, ada satu channel bernama Mosato TV yang akhir-akhir ini saya ketahui ternyata namanya Irjan, ya, itu membuat suatu video di mana dia membuka website Dewan Pers dan mencari nama saya, dan sengaja untuk tujuannya mengatakan wah tidak ada. Iya. Padahal kita buktikan tadi ya Pak, ya. Bapak juga menyaksikan, Pak Janes juga menyaksikan, di atas Biro Hukum Dewan Pers juga menyaksikan. Oh ini ada kok katanya. Nah, jadi dia harus bertanggung jawab telah menyebarkan sesuatu yang bohong seperti itu, bahwa saya merasa terhina, dan itu penghinaan kepada profesi pers yang sepertinya dia juga ingin lakukan, tetapi entah kenapa dia tidak mau mensertifikasi dirinya. Nah, itu saja. Jadi dua hal itu menurut saya harus diberikan pelajaran, bahwa kita tidak boleh menyerang pribadi seseorang. Kalau kita mau mendebatkan suatu isu, berdebatlah tentang isu itu, carilah faktanya, carilah saksinya, dan tidak perlu membawa-bawa pribadi. Kira-kira begitu. Kedepannya kira-kira langkah yang akan diambil apa? Seperti apa? Silakan, kalau langkah hukum mungkin? Ya, seperti tadi saya sampaikan bahwa kita akan mempertimbangkan untuk membuat laporan. Nah, apakah laporan penghinaan, laporan pencemaran, itu akan kita lakukan setelah mengumpulkan berbagai data, bukti, dan saksi untuk kita berproses. Setelah dari Dewan Pers hari ini, karena terbukti bahwa klien saya memang wartawan yang benar, ya kan, punya kartu, jadi bukan wartawan bohong-bohong loh, itu ada risiko hukumnya. Jadi bagi orang-orang yang menuduh, memfitnah, bahkan menghina, ada risiko hukum yang saya bertanggung jawab. Ya. Gitu, jadi sudah dari Biro Hukum, tanggapan Biro Hukum jika menempuh jalur hukum oleh Bang Michael untuk kedua orang itu, apa disetujui atau didukung atau seperti apa dari tanggapan Biro Hukum? Ya harus dilindungi. Memang siapa, Bapak atau saya? Ya. Tadi dari Biro Hukum seperti ini ya Pak. Bahwa data itu sudah jelas ada di Dewan Pers, dan saya sudah jelas terdaftar di sini, dan apabila ada sesuatu masalah yang menimpa atau sesuatu kasus gitu ya, yang misalkan pencemaran nama baik seperti ini atau penghinaan seperti ini yang menimpa wartawan, maka Dewan Pers akan ikut memberi perlindungan hukum lah. Bahasanya memberi perlindungan hukum, entah itu nanti mungkin dipanggil sebagai saksi,
entah itu memberikan keterangan Ya. kepada pihak-pihak yang terkait Setuju. ya Pak ya. Setuju. Nah itu saya juga tidak bisa mewakili Dewan Pers. Ya. Itu nanti pihak Biro Hukum yang akan Menyikapi. menyikapi. Ya. Betul. Tapi mereka welcome dan setelah melihat bahwa data saya benar-benar ada, mereka akan membantu dengan perlindungan hukum. Ya. Betul. Cukup.